dan Sobat WK, semangat banget nih kali ini karena super prediksi Euro 2024 sudah ada di episode terakhir, yaitu kita akan membahas final Piala Eropa 2024. Inggris. Di sini ada Spanyol dan Inggris yang akan bertemu di Stadion Olympia Berlin pada Senin 15 Juli 2024 jam 2 dini hari. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bung Eko yang mendukung Espanya. Hola. Dan di sini juga ada langsung dikirim dari kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris. Utusan Raja Charles ya. Bodyguard nih. Ada Bung Willy. Halo. Sehat ya semua ya? Semangat Sehat, ya hari ini ya? alhamdulillah Mbak Gege. Oke. Nah, kita bakal bahas dulu pertandingan sebelumnya nih. Iya. Bagaimana mereka akhirnya sampai di babak final, di mana sebelumnya Spanyol melawan Prancis ya dengan skor 2-1 dan Inggris melawan Belanda. Dengan skor sama ya 2-1. Tapi nih kita ngomongin Inggris dulu nih sebentar nih. Soalnya ternyata Inggris juga sempat kewalahan sama Belanda ya di babak pertama. Dan akhirnya bisa menang di babak kedua setelah ada pergantian pemain. Nah, Bung Willy melihatnya seperti apa itu? Ya, ini bukti dari taktik yang dijalani oleh Southgate ya. Ini bukti bahwa memang Inggris punya skuad yang dalam ya. Karena ketahui lawan Belanda itu memang Ollie Watkins memang berhasil mencetak gol di menit-menit terakhir melawan Belanda. Dan ini memang bukti bahwa Southgate ini kalau yang disebut-sebut dulu sebelumnya beruntung, ini sebenarnya nggak beruntung-beruntung juga sebenarnya. Dia punya taktik sebenarnya, punya strategi sebenarnya. Dan akhirnya kini The Three Lions ini bukan 3 meong lagi ya, karena sudah membuktikan diri ya. Udah 3 trio macan sekarang Trio singa. Trio singa. Iya, asal jangan raja singa ya, bahaya. Penyakit itu ya. Iya. Nah kalau permainan Spanyol sendiri ini saya agak kurang ini ya, soalnya jagoan saya Prancis dikalahkan Spanyol nih, jadi agak kurang perhatikan pertandingan ya. Wow, berarti keliru gitu. Spanyol itu salah satu tim yang brilian di Piala Eropa tahun ini gitu ya. Nah, di fase grup nih ya, catatan saya nih. Dia cetak 5 gol tanpa kebobolan. Karena dia menang 3-0 lawan Kroasia, 1-0 lawan Italia dan Albania. Nah, lolos tuh ya ke fase gugur gitu. Georgia dibantai 4-1, tuan rumah Jerman dipukul 2-1, dan jagoannya Mbak Gege, Prancis dipermak 2-1. Banyak orang menjagokan Prancis, nah itu bikin hati-hati yang terluka di luar sana banyak, termasuk Mbak Gege. Jadi mendukung Inggris. Jadi mohon maaf gitu. Jadi Spanyol ini tiba di final dengan status favorit ketimbang 3 meong ini. Yang hoki banget dia ada di final itu. Tidak bisa. Watkins itu De Vrij jaganya Belanda tuh aduh kurang nempel Mbak Gege. Kalau di Spanyol nanti apalagi Robin Lenormand main, Dani Carvajal main, jadi nggak ada celah di lini belakangnya gitu Mbak Gege. Oke. Tapi di sini juga Spanyol dibantu sama ini ya, sama bocil ya. Bocil kematian ada. Bocil kematian ada Lamine Yamal. Ini 16 tahun ya Mas Eko. Betul, fenomenal banget. Kemarin aksi individunya pertama kan ngecoh Adrien Rabiot. Terus tendangan kaki kirinya melengkung ke pojok kanan mainan gitu. Nah, dari situ dia udah pecah rekor tuh. Rekor Pele yang bertahan 66 tahun, pemain muda di Piala Dunia 1958 dipecahin sama Lamine Yamal. Nah, dari situ mulailah beredar fotonya Lamine Yamal yang di bak mandi diseka sama Lionel Messi gitu. Ada. Itu tuh foto kerjasama Barcelona sama UNICEF waktu itu. Jadi Barcelona bikin seleksi gitu. Jadi bikin seleksi. Nah, keluarga Lamine Yamal tuh ya udah mengajukan diri, diseleksi, terpilih. Nah, itu di sesi pemotretan. Nah, menurut fotografernya waktu itu Messi tuh kikuk ya. Karena Messi tuh baru 20 tahun gitu kalau nggak salah. Baru awal-awal mulai. Dia kikuk harus gimana kok tiba-tiba ada sesi pemotretan kayak gini. Dan ternyata setelah
puluhan tahun hal ini diungkap dan jadi sejarah gitu. Nah, Lamine Yamal sendiri berpotensi cetak rekor lagi di kalau tampil di final dan kemungkinan tampil ya. Nggak mungkin pelatih Spanyol Luis de la Fuente ini berjudi dengan cadangan Yamal gitu. Dia pasti akan cetak rekor. Apalagi kalau dia cetak gol, itu rekornya bakal makin sempurna karena di Barcelona sendiri deretan muda paling muda ini udah diambil sama dia rekornya. Gitu Mbak Gigi. Oh alah, si Wonderkid ini emang perlu diwaspadain ya. Gimana nih Bung Willy dengan adanya si Wonderkid ini? Spanyol masuk final ini sebenarnya dihantui kutukan ya, karena memang dari 3 pelaksanaan Euro itu siapapun tim yang mengalahkan Jerman itu pasti kalah di final. 2012 Italia mengalahkan Jerman di babak semifinal terus lalu masuk final tapi kalah. 2016 Prancis bisa mengalahkan Jerman juga di semifinal, tapi ketika masuk final dia gagal, jadi juara dikalahkan Portugal. Lalu Inggris 2020 mengalahkan Jerman di babak 16 besar, masuk ke final dikalahkan Italia. Dan ini memang Spanyol dihantui kutukan karena dia mengalahkan Jerman kemarin kan. Oh, enggak, fakta itu terbantahkan Mbak Gigi. Kenapa 2006 main di Berlin juga, stadion Olimpiade itu stadion Olimpiade Berlin. 2006 tuan rumah Jerman Piala Dunia 2006 dikalahin Italia. Italia champion angkat piala. Itu apa? Bukan kutukan dong. Untuk Euro. Iya, tapi kan kita main di Berlin. Kita main di Berlin bahwa fakta misalnya tuan rumah itu Jerman sama nih. Nanti Jerman dikandasin juga di perempat final. Kemudian Prancis juara Piala Dunia gitu kan. Ditebas juga. Jadi nggak ada alasan kutukan gitu. Satu-satunya yang bisa menggagalkan Spanyol adalah diri mereka sendiri, bukan Inggris. Karena Inggris nggak ada kualitasnya bagi. Secara ranking juga Spanyol kalah. Iya, tapi kalau ranking misalkan di dari FIFA ranking 8, Inggris ranking 5 ini udah jelas. Betul. Udah jelas. Enggak ranking enggak. Rekor pertemuan nggak juga jadi 5 pertemuan terakhir Inggris menang lawan Spanyol. Iya, dan baru kalah sekali. Dan ini memang jadi bukti bahwa Inggris memang pasti bisa mengatasi Spanyol di final. Iya. Beda nanti kan gini, di Spanyol ini ada pemain-pemain yang udah berkiprah di Liga Inggris. Back sayap kirinya Marc Cucurella di Chelsea. Terus gelandang tengahnya Rodri itu palang pintunya Manchester City. Iya. Nama-nama pemain ini yang sepak bola Inggris dia udah tahu, jadi udah pasti lah ngadepin pemain-pemain Inggris karena mayoritas pemain di skuad timnas Inggris kan mainnya di situ-situ aja ya, kecuali Jude Bellingham di Real Madrid, Harry Kane di Bayern Munchen ya. Nah, tapi sisanya ya main di Liga Inggris dan Rodri, Cucurella tuh udah ya sering ketemu, jadi lebih paham gitu. Selain itu fakta yang menarik Mbak Gigi. Komentator kita pakai baju merah. Berarti dalam hatinya dia dukung Spanyol dong. Spanyol. Masa dia pakai baju merah gitu kan tahu mau siaran Spanyol lawan Inggris. Tuker aja gue jadi host apa? Boleh. Tapi hostnya juga imbang karena suka Spanyol gimana nih. Padahal ngomongin Inggris. Oke. Tapi dari catatan juga sebenarnya kan dari catatan UEFA nih, Inggris menang 13 kali dari 27 pertemuan dan Spanyol hanya 10 kali menang. Betul. Sisanya imbang. Betul. Tapi itu kan udah lama ya? Udah lama. Tapi itu catatan statistik deh. Memang Inggris memang lebih diunggulkan ketika lawan Spanyol bertemu lawan Spanyol. Apalagi ini partai final dan ini memang momentum untuk Gareth Southgate di akhir kepelatihannya bersama timnas Inggris. Pasti dia ingin membawa kesan manis buat The Three Lions dan juga Raja Charles yang sekarang lagi sakit mungkin kayak. Ini kado manis ya. Iya, siapa tahu memberikan kesembuhan. Jadi kan dampak psikologisnya gitu. Saya sebagai utusan dari kerajaan Inggris ikut senang ya. Inggris tuh nggak punya mental juara di Euro Mbak Gege. Tahun 2020, 4 tahun lalu kalah di final 2-3 dari Italia. Adu penalti. Sedangkan Spanyol ini juara udah 4 kali sama tahun ini nanti. Tahun 64 dia juara. Tahun 2008 dia juara, tahun 2012 dia juara. Artinya dia udah cetak sejarah tuh, bisa pertahanin Piala Eropa. Inggris apaan bro? Piala Dunia doang, itu juga udah tahun lama. Makanya dia selalu football's coming home. Enggak coming hari ini. Enggak ada, coming-comingan, enggak ada. Balik ke Spanyol itu ntar. Tapi kan coba tahu karena gerah dengan kekosongan piala ini tanda kutipnya gitu. Jadi gini. Ini jadi
turn back gitu. Gelandang Inggris tuh Declan Rice tuh udah ngomong gitu, kekalahan di final 2020 dari Italia tuh akan menghantui pemain-pemain Inggris. Nah, ini yang bisa jadi titik balik, bahkan mungkin anti klimaksnya timnas Inggris ketika main di final. Aduh, gimana ya, jago bener lagi Spanyol, apalagi ada Lamine Yamal. Ntar begitu tuh mereka bisa. masuk ke lapangan gitu, Mbak mental Gigi. pemain Inggris sudah teruji. Nah, siapa tahu iya. Mental pemain Inggris sudah teruji. Enggak begitu Siapa gitu. tahu kayak gitu. Apalagi kan juga ini ada 4 pemain dari Manchester City ya. Ya. Ada John Stone, ada Kyle Walker, Iya. terus sama Phil Foden gitu kan. Sedangkan di Spanyol cuma ada 1 orang ya, Rodri. Rodri. Kan, ya. Hmm. Ya, mungkin mereka kan udah sering main bareng tuh. Siapa tahu kan udah terbentuk juga tuh solidnya gitu. Solid gitu. Solid. Katosnya. Kayak ibu itu ya. Ibu yang merah itu ya. Nah, ya itu bisa jadi solid oke di timnas Inggrisnya. Tapi buat Rodri diambilkan satu, itu kepingan di belakang yang nggak tergantikan kan di City. Dan mereka udah tahu gimana, si Rodri udah tahu gimana handle Foden, gimana ngadepin John Stone. Satu lagi siapa tadi? Kyle Walker, abah udah tua itulah, udah tunggal nunggu apa masa senjanya aja itu. Jadi Spanyol ini di atas kertas ya udahlah favorit gitu, dan secara permainan lebih favorit. Inggris sampai ke final ini kan hoki aja Mbak Gigi. Nggak bisa hoki. Nggak bisa, iya. Soalnya kan dari Ini- awal ini- justru ini. mau. Nah, kalau misalkan Gue udah keroyok loh gue sama Nggak host. bisa. kalau misalkan tadi bilang ini keberuntungan, terus Coba Nggak apa? bisa. Kalau nggak beruntung Nggak gimana? bisa. Menjelaskannya. terus katanya takut apa namanya kena mental gitu kan, karena ada pemain yang bagus di Spanyol. bisa. Dari awal Inggris kan udah di apa ya, diolok-olok lah, tiga Iya. meong lah. Spanyol Tapi itu kan banyak justru pemain. malah sampai final. Spanyol Ayo. banyak pemain bocil, dia nggak bisa. Berpengalamannya itu, belum banyak nah itu, berbicara. tetep aja, nah, pengalaman Ah, berbicara. oke, pengalaman Inggris ya. banyak pemain berpengalaman. Nah. Nih, Squadnya biar dalam. Mbak Gege terbuka gitu. Kalau udah cinta sama satu orang, jangan menutup ruang untuk yang lain gitu. Kan masih Saya banyak. udah enggak jadi. Udah. Ada di sepil juga. Disepil. Jadi pemirsa Warta Kota Matribuners sudah tertutup ya. Iya. Tapi gini, pelatih Spanyol nih Luis de la Fuente tuh dia pelatih yang ngerintis dari Spanyol U19, 21, 23 sampai naik. Artinya dia berjenjang ya. Oke. Dia menghandle hampir 7 pemain timnas Spanyol yang sekarang dipanggil gitu. Nah, di U19 gitu. Dia juara, dia anterin Spanyol juara Piala Eropa U19. Oke. Kemudian di U21 dia juara juga Piala Eropa U21 tahun 2019. Yang tadi Piala Eropa U19 tahun 2015. Kemudian di U23 Olimpiade, meskipun kalah dari Brazil tetap bawa pulang medali perak gitu. Nah, titik kolaknya Luis de la Fuente ini ketika membawa Spanyol juara UEFA Nation League gitu. Nah, yang menariknya tuh Mbak Gege, kalau catatan saya nih ya, dari 7 pemain yang dipanggil di skuad Piala Eropa, itu tuh masing-masing tuh udah punya kisah di U19. Kayak U19 yang sekarang, Unai Simon kipernya, kemudian Rodri, Mikel Merino, itu ada di skuad yang Spanyol juara Piala Eropa U19 tahun 2015. oke. Kemudian tahun 2019 U21 ada Dani Olmo, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, sama Merino lagi di situ. Kemudian yang perak ini bahkan ada 7 pemain nih. Unai Simon, Cucurella, Pedri, Dani Olmo, Merino, Oyarzabal, sama Martin Zubimendi. Artinya secara kekompakan Spanyol nih udah lebih padu lah, nggak kalah kayak tadi Mbak Gege bilang ada City gitu. Jadi masing-masing tuh udah tahu. Kayak Dani Olmo nih, ini kan rising star, top skor sementara sama Harry Kane 3 gol. Dia tuh cuma main sebagai pengganti sebelum Pedri cedera lawan Jerman kalau nggak salah, cedera lutut. Pedri baru masuk sebagai pemain inti setelah Dani Olmo baru masuk ketika Pedri cedera. Tapi ketika dipercaya lawan Prancis dong, lihat. Iya sih. Aksi individunya tuh bikin pertahanan Jangan Prancis. diasi. Kita harus Jangan, Gue belum ditanya, bukan gue Gimana? diem. Jadi kamu nggak harus terpaku satu pilihan kamu, Mbak Gege. Di sana tuh masih banyak yang lebih baik mungkin.
Pemain Spanyol coba. walaupun muda, mereka belum banyak pengalaman di turnamen mayor kayak Piala Euro. Lah juara mulu ini nih. Belum pernah dia. U21 di turnamen besar juara. kayak Euro senior ini Gimana? belum pernah. Jadi mereka pengalaman belum matang dan ketimbang Inggris ya. Inggris memang banyak kalau tadi Mas Eko bilang banyak pemain U19, Inggris juga punya. Di sana ada Kobe Maino, di sana ada Phil Foden. Tapi kan nggak juara. Iya sih. Di sana ada Oli Watkins. Tapi kan nggak juara. Ya, tapi kalau kita bicara soal U19, Inggris juga punya ya. Ya punya. Iya sih, betul, Indonesia betul, juga betul. punya, timnas pusat juga punya. Tapi kan orang juara. Tapi Spanyol ini nggak punya pengalaman di turnamen besar macam Euro 2004 ini. Pemainnya harus diasah lagi. Inggris juga tahun lalu gagal di 4 tahun lalu gagal di final Mbak Gege. Spanyol nggak punya tim yang Tapi- yang tim pemain senior yang bisa menopang adik-adik manis-manis ini. Ya, tapi Kalau gini Inggris loh, kan ada Kyle Walker, Iya, ada Pickford, iya, ada iya, Harry betul, Kane yang betul. bisa mendukung anak-anak muda Inggris itu. Spanyol nggak ada. Iya sih, tapi kalau misalnya bicara pengalaman, kalau misalnya emang apa namanya sama apa namanya seperti yang diceritakan Mas Eko tadi, ya emang nggak kalah sih dari Inggris. Inggris gitu kalah kan. lah jelas, lebih Enggak mentereng dong. Spanyol Enggak dong, gitu. karena kan kemarin juga mencetak prestasi yang cukup membanggakan walaupun jadi runner up kan waktu 2020. Enggak lah, di sepak bola Ya yang mungkin, dihitung trofi. Anti klimaks nih Gareth Southgate. tapi kan justru nggak Gigit jari melempem dia. gitu loh, walaupun kayak udah tua, disebutnya udah tua, nggak melempem, sekarang juga kembali lagi ke final gitu kan. Ke final ya karena beruntung aja, nanti keberuntungan diselesaikan sama Spanyol. Nggak, Masa saya beruntung saya selain berturut-turut dari perwakilan grup kerajaan sampai- Inggris, saya juga perwakilan sampai agen 007 nih. Habis setelah acaranya saya tangkap. Hilang deh, habis ini hilang deh. Habis ini hilang ya. Tapi nih tadi bicara soal timnas Indonesia nih, ada hubungannya sama si wasit nih ya. Wasit. Wasitnya kan disorot juga nih, media Inggris The Sun menyoroti keputusan kontroversial wasit final Euro 2024 Francois Letexer ya, yang bikin timnas Indonesia U23 gagal lolos Olimpiade Paris 2024. Berarti Inggris nih sebenarnya juga wanti-wanti gitu kan ya, takutnya kita udah bermain bagus justru wasitnya yang ya kita kan harus bukan seuzon ya, tapi maksudnya waspada gitu. Gimana Bang Will? Dari kerajaan gimana nih ngomongin Wasit ini? sebenarnya nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Nanti kalau wasitnya Tapi bermain-main, kan siapa tahu iya. langsung kita. Tuh kalian kan nggak Sama- kompak kan, sama kalian agen dukung 007. Inggris tapi nggak kompak. Gimana? Ini perpecahan di dalam timnya juga Bukan, perpecahan. lagi brainstorming. Perpecahan. Enggak, udah wasit nggak ada pengaruhnya. Lagian yang dilawan Indonesia Guinea, Gini. Jenis. Nah, jadi tapi emang kontroversi ya, Iya. apa ya kelihatan lah ya Iya. keputusannya itu apalagi buat kita ya penggemar timnas Indonesia ngelihat penampilannya wasit Perancis ini jadi bikin lo wasit kayak gitu kok bisa ditunjuk FIFA Iya, buat jadi UEFA lah ya buat mimpin laga sekelas final Piala Dunia. Jadi ada pertanyaan, tapi nanti korelasinya apakah dia memimpin dengan baik atau enggak, harusnya ada perbaikan ya. Harusnya ada perbaikan karena dia pasti udah ada evaluasi ketika hasil U23 itu kan perebutan playoff ya kalau nggak salah. Iya, betul. Lawan wakil Afrika gitu. Iya. Mainnya di Perancis juga. Jadi rasanya nggak akan berpengaruh banyak Mbak Gege. Bahkan mungkin Spanyol akan ya udah lu tolongin aja tuh Inggris karena secara kualitas permainan tuh di bawah Spanyol Mbak Gege. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Secara ranking aja udah jelas. Oke. Tapi kan Francois ini sebenarnya kan secara profil dia wasit terbaik di Eropa kan. Dan harusnya kalau ngelihat ya seperti yang dibilang Mas Eko tadi, kalau ngelihat atau evaluasi diri gitu harusnya netral sih. Atau mungkin karena masih muda kasihan bantuin Spanyol aja. Sekarang ya. NTRL namanya, bukan netral. NTRL. Bukan netral. Kenapa tuh? Aneh, Betul, enggak tapi lah. ini tuh sebenarnya pertemuan Spanyol sama Inggris kembali setelah 28 tahun di Euro ya? Ya. Ya. Oke. Gimana nih setelah bertemu kembali, apakah akan membantai? Udah pasti ya, Inggris itu rekornya bagus lawan Spanyol 5 pertandingan Nah, terakhir itu. menang. Itu yang membuat saya pede mendukung Inggris. Iya, nggak? secara Benar, secara sepak ranking bola FIFA Inggris menang ketimbang Spanyol. Pemainnya lebih berpengalaman Inggris ketimbang Spanyol. Walaupun sama-sama punya pemain muda, tapi kan lebih matang di Inggris ketimbang di Spanyol. Nah, itu, Dan ini walaupun memang jadi pengalaman, bukti tapi bahwa matang. Inggris ya, Pengalaman sama. Inggris memang bisa memenangi Piala Eropa 2024. Itu. Setuju nggak, Kek? Setuju. Setuju. Atau gimana suaranya kalau yang setuju? Gini ukurannya nih Bisa komen. di klub
kompetisi Liga Champions tahun ini juaranya siapa, Mbak Gege? Mas Willy? Pernah ikutin Real Real Madrid Madrid. kan? Klub dari mana Real Madrid? dari Spanyol. Tapi itu ada kontribusi pemain Inggris, Jude Bellingham di sana. Satu doang, Jude Mbak Bellingham. Gege. Satu tapi doang. berarti. Real Madrid ada Satu Carvajal. berarti. Banyak semua Itu ada itu. kontribusi pemain Joselu Inggris masih itu. main sebelum pindah ke Liga Bellingham. Qatar. Jadi Spanyol. Nah, terus Liga Europa League siapa juaranya? Jerman. Jerman. Leverkusen. Bayer Leverkusen ngalahin wakil Italia. Lah, wakil Italia dibantai sama Spanyol. Wakil Jerman tuan rumah dibantai juga sama Spanyol. Jadi fakta-fakta ini harusnya membuka mata kamu, Mbak Gigi. Tapi kan justru kan katanya Gareth Southgate ini memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda ya sebelumnya. Betul. Nah itu sebagai kaum muda saya punya alasan Betul, juga betul. nih. Gitu. Lamine Yamal kurang muda apa, Mbak Seorang Gigi? doang. Satu, emang berapa Inggris? Berapa orang? Banyak pemain Inggris Siapa? banyak. Ada Siapa Kobe paling muda Maino. daripada Lamine Yamal? Siapa Ada pemain Kobe timnas Inggris? Maino. Bukan masalah, Ada ber- Eberechi Eze. Alah, siapa itu? Ada Konza. Nah, terus. Banyak. Terus siapa lagi? Banyak. Ada Oli yang penting kan Watkins. kuantitasnya walaupun satu tapi muda banget tapi cuma satu. Iya, mudanya bau gitu. kencur, masih bau kencur. Siapa tahu tuh ada campur tangan dari basuhan Lionel Messi. Ya itu, si Lamine Yamal itu. Iya, siapa tahu ya karena itu gitu. Ya, Jadi agak membawa keberuntungan. Karena Yamal ini pernah dibahas sama Lionel Messi, sekarang Lionel Messi juga penampilannya ikut menurun. Nah, itu. Ini ikut Nah, menurun itu. juga nih penampilan di final. Siapa nih. tahu nah gitu. Nih, ya, selain Lamine Yamal tuh ada Nico Williams, 21 tahun, sayap kirinya. Dia yang akan mengobrak-abrik kayak Walker, udah tua nih, aduh jompo, aduh susah banget. Tuh, ntar gitu. 21 tahun, Ge. Terus Morata, meskipun 31 tahun, pengalamannya udah banyak gitu. Nggak kalah lah sama Harry Kane. Harry Kane pernah nggak juara Liga Champion? Pernah. Mah, kapan? Sekarang, nggak ada pemirsa, nggak ada. Malu-maluin Inggris. Gendong. Kan gue double agent sini. Parah. Tapi nih kita langsung aja ke skor nih. Skor, oke. Kira-kira berapa nih? Dari Bung Willy dulu deh. 2-1 90 menit. Iya Inggris sih, menang. Buat biasanya Spanyol. Inggris itu ya. Buat Inggris. Spanyol ya. Nanti Harry Inggris, Kane sama Jude Inggris. Bellingham. Jude Bellingham golin ini Jude Bellingham. Iya, bisa Harry Kane. jadi. Atau mungkin siapa ya? Oh, nanti Kobe Maino ini yang mengatur lini tengah Inggris ini yang mengobrak-abrik Pedri Iya. dan teman-teman, Rodri dan teman-teman ini. Atau jangan-jangan Oli Watkins bakal Bisa jadi unjuk kalau gigi dia lagi. dimasukin di babak kedua. Iya, kayak kemarin. Oleh Nggak Southgate. akan ada lagi cerita Watkins, Maino, Bellingham, Palmer, Foden. Nggak ada itu, udah kelar. Nanti dikelarkan lini tengahnya Spanyol. Gitu Mbak Gege. Skornya Spanyol 3-1. Buset, bantai 3-1 ya. dibantai sama Spanyol. Oke, siapalah pilih satu gol itu Kane atau Bellingham nggak apa-apa. Tapi Bellingham aja, Kane nanti top skor. Tapi nggak apa-apa juga. Olmo nanti akan cetak gol. Oke, kita Dani bakal Olmo. tunggu. Kita Nih, bakal yang tunggu. golin ya Norman back tengahnya, Dani Olmo sama Morata. Tuh 3. Morata cedera. Catat. Enggak, Pit dia udah Morata cedera. kemarin cuma encok doang. di Pedri kaki. Di bawah cedera. ini ya, dibawa ke Banten gitu. Di- Pedri cedera. Oh, Morata cedera udah nih. Pedri Nah, udah ada siapa gantinya Dani Olmo, RB Leipzig. Jadi nggak khawatir lah lini apa. Itu bisa di atas sama Declan Rice lah, Fuente. gampang gitu, sama Declan Rice aja gemeter Gampang. masuk final. Aduh, gimana ini ya, kalah lagi ntar gitu. Coba dicatat aja sama Tribuners dan Sobat WK kalau misalnya bener balik lagi ke sini komen lagi nih hujat aja hujat. Kalau misalnya salah, Masa hujat gitu deh. sih anjir. Tapi kalau Inggris kalah juga dia hujat aja di sini. Tapi kalau saya bisa ngasih prediksi Ah, juga. iya gimana? Kayaknya bakal ada penalti di sini. Oh, penalti. Dan Inggris menang nih 2-1. Kita bakal lihat deh kalau misalkan benar komen ya Tribuners. Tapi nih kalau misalkan lihat strategi nih, kan Inggris katanya mau mengutamakan penguasaan bola karena emang nggak meremehkan Spanyol katanya. Selain itu apakah ada taktik lain dari tim Inggris? Southgate pasti punya cara ya untuk menang lawan siapapun di Piala Eropa 2024 termasuk lawan Spanyol di final. Dan ini sudah terbukti di pertandingan-pertandingan sebelumnya memang Southgate strategi-strateginya memang apalagi setelah kedatangan Luke Shaw yang baru sembuh Nggak dari jalan cedera strateginya. dan Guehi yang baru sembuh lolos dari hukuman. Nah, ini memang Southgate terbukti memang jitu untuk menerapkan strategi.
Jadi dia punya cara untuk memenangkan pertandingan, entah itu melalui di lapangan tengah ada Kobbie Mainoo, Iya. atau di backside ada Luke Shaw, atau di squad cadangan ada Oli Watkins dan Harry Kane yang mulai permainan hidup kembali dan bisa mencetak gol. Ini memang patut diwaspadai oleh Spanyol nih sebenarnya. Oke. Gimana kalau dari Spanyol, apakah Serius akan banget meremehkan Inggris yang katanya sebut sudah tua-tua? Sudah Meremehkan enggak, tapi dia mawas diri aja gitu karena datang sebagai favorit. Pelatih Spanyol juga nggak akan meredam kepercayaan dirinya para pemain Spanyol lah ya. Mereka kan lagi lagi di puncaknya ya. Italia juara bertahan disikat, kemudian tuan rumah Jerman dilewatin, favorit kuat Prancis yang dijagoin bakal juara tahun Jadi ini. overconfidence Spanyol ini. Jadi itu siapa tahu yang jadi overconfidence. enggak, jadi malah ini satu step lagi kita bisa. Nah, paling pertanyaannya kan Robin Lenormand sama Dani Carvajal balik lagi tuh. Kemarin kan yang main Laporte sama pemain 38 tahun Jesus Navas gitu. Itu kemungkinan akan ditarik balik lagi Carvajal sama Norman gitu. Nah, sisanya nggak akan berubah. Unai Simon masih di bawah Mistar, back sayap kirinya masih Cucurella itu, di tengah Fabian Ruiz sama Rodri, di depannya di tiga gelandang itu Dani Olmo, Nico Williams sama Lamine Yamal, di depannya Morata. Nanti siapapun yang masuk penggantinya itu cuma akan menambah kekuatan Spanyol, bukannya menggerus. Kalau Inggris yang masuk, Watkins pemain Newcastle, Ada Ivan Toney, banyak ya gila, stoknya. siapa itu, jadi Ada Jared Bowen. nggak meyakinkan Mbak Stoknya Gege. banyak Inggris itu stoknya. Yang lebih mewah skuadnya ya Spanyol itu Mbak Gege. Overconfidence Spanyol ini bisa berbahaya buat Spanyol ini. Justru itu yang dikhawatirkan kalau lihat dari catatan Spanyol. Kalau Inggris kan mungkin udah diremehkan, jadi mereka ya udah bermain nothing tulus dan nunjukin gitu. Kalau misalkan emang belum, ya dia setidaknya catatannya bagus selama 2 Piala Euro berturut-turut gitu. Setidaknya di final jadi runner up gitu kan. Kalau Inggris ini Wallace, pemainnya Wallace. Wallace tapi menang gitu. Nanti Wallace tuh Saya menang. bisa jadul banget nih Wallace. bisa. Makanya ini nggak kompak lagi nih. Coba dengerin. Tahun berapa ya? Chill gitu. Wallace. Jadi apa tadi? Nothing tulus, bisa nothing tulus, bisa inferior mereka, bisa. Aduh, Spanyol nih, Champions Eropa 3 kali. Aduh, gua sekali juga belum, nyaris doang. Itu ntar begitu tuh mereka pemain Inggris. Tapi kan siapa tahu malah itu jadi kayak udah nanti terus kita coba gitu. Iya, oke, kita lihat aja coba nanti di lapangan hijau. Terus katanya nih ada artikel yang bilang kalau Spanyol ini dapat dapat doa dari ayah Lamine Yamal, Moner Nasrallah. Ya, Nah kalau dari Nasrawi. Inggris, kalau dari Inggris didoain nggak sama pangeran? Ya ini pasti ya Raja Charles pasti bakal mendoakan. Ada air doa kayak gitu, belum terus lagi juga Kate bagi- Middleton nanti doain, Pangeran Harry, Pangeran Williams. Belum lagi ada lagi yang kuncinya, Mr. Bean ikut doain, Rowan Atkinson. Ini pasti Betul. bakal banyak didoain Terus nih timnas juga Inggris. ini apa namanya, anak-anak dari Hogwarts juga Iya, ikut anak Hogwarts, doain. belum lagi Spice Girl nanti ikut doain. Kan banyak ini doa. Anjing jadul banget. Iya. Jangan-jangan ini ada campur tangan dari Money Heist nih. Wah, enggak. Iya. Nanti Banyak. belum lagi Chris Martin, Coldplay ikut doain. Wah, ini banyak timnas Inggris ini. Banyak doanya gitu kan. Oke, kita lihat nanti ini adu doa juga nih di sini. Tapi ini kita harus percaya nih, Ge. Bapaknya Lamine Yamal tuh kan orang Maroko ya. Oke, Berarti oke. jelas dong ya. Ditambah pendukung Indonesia banyak tuh yang mendukung Spanyol gitu. Spanyol. Kekuatan doanya akan didengar. Gitu. Ibaratnya kita berbisik ke bumi didengar langit, Ge. Itu nanti yang akan itu yang akan berpengaruh terhadap penampilan Spanyol gitu. Nah, bapaknya aja orang Maroko, bapaknya Lamine Yamal. Jadi secara terah kita harus membela lah Spanyol. Oke? Bola. Masa anaknya pemain bola, bapaknya Maroko kan nggak boleh sebenarnya. Maroko itu. Dilodi. Pikir dulu. Dilodi. Udah jadi kemana-mana ini tuh pembicaraannya. Jadi Tribuners dan Sobat WK kita bakal ngeliat nanti hasilnya di hari Senin ya Bang Willy ya. Tanggal 15 Juli jam 2 dini Jam hari. 2. Siap-siap begadang
di hari pertama weekday. Habis begadang Seninnya rapat tuh selesai ya. Oh iya ya. Hari Senin buat warga Spanyol tuh hari libur nasional nanti. Karena mereka juara gitu, pesta. Siap-siap menyambut semua iring-iringan ke Barcelona, Kalau Madrid misalkan itu. kalah gimana? Enggak lah, insya Allah. Kan buat pendukungnya libur juga. Berlin Tetap Tokyo aja. nanti ikut menyerayakan Berlin, Monaco. Tokyo. Nanti nyanyi Cobela, Cobela. Ya udah Tribuners, kita bakal tunggu hasilnya. Dan buat Tribuners yang juga punya prediksi skor atau komen-komen, boleh banget ramaikan kolom komentar di laga final ini. Kita tunggunya siapa akan menang antara Spanyol. Spanyol atau Inggris. Inggris, Dan tiga Spanyol. macan, tiga Tribuners dan singa. Sobat WK, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di nanti program-program bola lainnya. Salam olahraga. Bye. Oke.